Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mewakili Panggula Nagoptiki HKBP Distrik 28 Deboskap mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik minggu Jauhilah Ketamakan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kurian itu hatta namar pungu dohitan waeng laho mamuji doho pasangapon tuhattai marhite parmingguan minggu sadadung Trinitatis. Trinitatis marlapatan hasitulusa daun ni debata. Ibana do debata na jumadihon langit doho tano nang sudi tahe pangisina. Pinuji madewata anak toti parwadia namun jumadihon potibion rato pangisina. Marhite topik ni minggutta sadarion ditogihod dohita pasiding hamokuson alatung takasdo didok hata dituhata dadasian arta na marlubi-lubi hanguluata tung siya debatatta do atong setalului mahamorao na siyan debata. Pinuji madewata anak toti parwadia namun jumadihon potibion rato pangisina. Atong tabongoti maparsaurata marhite parmingguanon tapangiar maswarata laho mamuji ibana maredde mahita. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 559 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami
serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 20 ayat 1 dan ayat 2. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat 13 demikian. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 165 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 690 ayat 1 dan ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu 1 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 hingga ayat 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah.
supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawah, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mendengarkan pujian paduan suara HKBP Cinere.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan pujian vokal grup dari HKBP Sukabumi.
Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 470 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi renungan untuk kita di minggu ini, marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing bagi warga jemaat HKBP Distrik 28 Dewoskap. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau ditanya bagi kita sekarang, apakah kita menginginkan
dalam hidup ini kekayaan, harta, dan uang? Pasti kita menjawab menginginkan kekayaan, menginginkan harta, dan uang. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya selalu miskin, selalu menderita atau melarat. Tetapi ingin selalu dia menjadi kaya. Memang menginginkan kekayaan itu bukanlah salah, bukan menjadi dosa. Sesuatu yang direstui oleh Tuhan. Apa alasannya? Karena memang kekayaan itu adalah karunia Tuhan. Karena itulah dalam Pengkhotbah 5 ayat 18 disebut, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi memang kekayaan itu adalah karunia Allah. Persoalannya adalah ada orang yang telah menempuh jalan salah guna mewujudkan keinginan menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara yang tidak benar. Bahkan ada yang sampai melanggar hukum. Apakah dengan merampok, dengan mencuri, menipu, korupsi, menjara, berbuat curang. Hal ini semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itulah dalam firman ini Yesus mau menjelaskan bagaimana kita memiliki harta yang diberikan Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana kita memiliki harta yang diberikan Tuhan menjadi berkat bagi orang yang lain. Karena itulah topik kita pada minggu ini menyebut jauhilah ketamakan. Pasiding ma hamokuson. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, untuk menjauhi ketamakan, mari kita memperhatikan perikop ini dengan dua bagian. Pertama adalah disebutkan di sini ada seorang yang mengadukan masalahnya tentang kasus pembagian harta warisan agar dapat diselesaikan Yesus. Di mana seseorang ini menganggap Yesus sebagai pengantara atau hakim mampu menyelesaikannya. Seseorang ini mungkin tidak puas kepada saudaranya mengenai pembagian harta warisan, membuat hubungan mereka menjadi kurang baik, kurang harmonis. Sebenarnya seseorang ini sudah mendapat bagiannya, tetapi ia membutuhkan lebih lagi karena saudaranya mendapat warisan lebih banyak pada orang itu. Karena itulah ia datang kepada Yesus yang disebut sebagai guru, sebagai orang yang dihormati dan punya wibawa untuk mencari jalan keluar. Tetapi Yesus menolak untuk menyelesaikan perkara secara tidak langsung. Karena Yesus tidak bertindak sebagai hakim atau pengantara untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi Yesus memposisikan dirinya sebagai guru yang mengajar banyak orang. Saudara-saudara, oleh karena itulah Yesus mengalihkan pembicaraan kepada semua orang yang mendengar dan memberi peringatan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Sebagaimana disebutkan tadi dalam nas kita di ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan,
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yang mau dikatakan Yesus di sini adalah agar kita tidak tamak dan serakah terhadap harta. Bagaimana kita tetap berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan dengan menjaga hati dengan baik, sehingga sikap tamak tidak merasuki hati kita. Sifat ketamakan selalu hanya menimbun harta dan tidak kenal puas dan merasa belum cukup, atau selalu merasa kekurangan terus-menerus, haus harta. Artinya apa? Sikap yang selalu meminta, mengambil, menggunakan milik orang lain sekalipun ia memilikinya. Saudara-saudara, memang memiliki harta dan kekayaan sangat penting. Bukan sesuatu yang jahat atau dosa. Tetapi sikap hati orang yang mencintai kekayaan lebih dari mengasihi Allah sendiri adalah hal yang ditentang oleh Allah. Artinya, kita membutuhkan harta kekayaan dalam hidup kita. Tetapi, janganlah itu menguasai hidup kita. Tetapi, buatlah Yesus menjadi yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 menyebut, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, oleh karena itulah Yesus memperingati orang banyak agar mereka berhati-hati terhadap sifat tamak. Dipasiding ma hamukusok. Karena hidup manusia tidaklah bersumber dari kekayaan secara materi, tetapi hidup ini adalah pemberian Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua dalam perikop ini adalah Yesus membuat sebuah perumpamaan, yaitu seorang kaya yang bodoh. Ada seorang kaya yang sudah kaya lagi beroleh hasil panen yang berlimpah-limpah dari pertaniannya. Karena sudah memiliki harta lebih dari cukup dari hasil panennya, sehingga ia bertanya pada diri sendiri. Itulah dari ayat 17. Disebutkan di sini, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Si orang kaya ini bertanya dalam hatinya untuk memikirkan dan mempertimbangkan tentang hartanya. Apa yang harus diperbuat, sebab tidak ada lagi tempat untuk menyimpannya. Kemudian ia menjawab di ayat 15. Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ternyata orang kaya ini sudah punya lumbung-lumbung, tempat menyimpan hasil panennya yang ia punya sudah lebih dari satu. Lumbung yang sudah banyak itu ternyata tidak cukup untuk menyimpan hasil panen yang baru. Karena itulah ia merencanakan untuk merombak semua lumbung yang sudah ada, serta membangun lumbung-lumbung yang baru dengan ukuran yang lebih besar agar dapat menyimpan segala gandum dan barang-barangnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita melihat di sini ternyata orang kaya ini semuanya rencananya berorientasi pada dirinya sendiri untuk merombak, mendirikan, menyimpan. Hal ini menunjukkan ia hanya menyimpan hartanya untuk kepentingan diri sendiri. Membayangkan rencananya ini sudah terwujud,
orang kaya ini melanjutkan lagi hayalannya. Di ayat 19 disebut, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, sebenarnya apa yang dipersoalkan dalam perumpamaan ini? Karena hal yang wajar kalau ia merencanakan dan mempersiapkan tempat yang dapat menampung seluruh hasil panennya. Gandum hasil panen kan perlu ada tempatnya. Tidak mungkin dibiarkan terkena panas atau hujan yang membuat gandum-gandumnya itu bisa rusak dan tidak berguna. Kemudian ia berhak menikmati kenyamanan hidup karena kekayaannya dari miliknya sendiri. Jadi apa sebenarnya yang dipermasalahkan? Ternyata si orang kaya ini berbicara pada dirinya sendiri untuk beristirahatlah dari segala jerih payahnya yang dilakukan secara terus-menerus dengan makanlah, minumlah, bersenang-senanglah dengan tanpa peduli bagi sesamanya. Ia hanya menikmati kekayaan untuk dirinya sendiri tanpa mau membagi berkatnya bagi orang lain. Ia mengukur dirinya sama dengan kekayaan materi yang dimilikinya. Jadi orang yang sedemikian disebut memiliki gaya hidup yang hedonis, yang hanya berpusat pada kesenangan diri sendiri. Ia ingin hidup bermewah-mewah sendiri. Ia hidup memuaskan diri sendiri. Ia hidup bersenang-senang sendiri tanpa peduli sama orang lain. Karena itulah melalui perumpamaan ini diingatkan di ayat 20-21 disebutkan di sini. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dari perkataan Yesus ini, kita beroleh catatan bahwa yang menjadi persoalan adalah bukan hal kekayaan orang itu. Lagi pula, kekayaan adalah karunia Allah. Kekayaan adalah pemberian Allah. Kekayaan adalah sumbernya dari Allah. Sebenarnya apa yang dipersoalkan dari orang kaya ini? Ternyata ia menempatkan harta kekayaan sebagai yang utama dan melupakan Tuhan sebagai pemberi. Ia telah diberkati Tuhan menjadi kaya dan tanahnya berlimpah ruah, tetapi tidak menggunakan hartanya dengan bijak sesuai dengan kehendak Allah. Ia telah percaya dalam hatinya hanyalah dengan cara menimbun hartanya dan hidupnya bersenang-senang, tetapi akhir hidupnya sia-sia, tidak berarti, tidak berguna, karena ia tidak kaya di hadapan Allah. Kemudian ia lupa bahwa memang hidup ini adalah sementara dan hidup ini adalah pemberian Allah. Karena itulah firman ini menyebut tadi ayat 20b, jiwamu akan diambil daripadamu. Artinya di situ apa? Jiwa itu adalah milik Allah sendiri. Jiwa atau hidup adalah pinjaman dari Allah dan pemberian Allah. Suatu saat Tuhan akan mengambil hidup kita. Bila Tuhan memanggil kita, semua harta kita akan tinggal di dunia ini. Dan adong nabui buanotai
tinggal di Portibion. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui firman ini, kita diajak jauhilah ketamakan, jauhilah keserakahan, jauhilah kerakusan. Pasiding ma hamuk kusoni. Walaupun memang kita harus menyadari semua orang menginginkan hidupnya menjadi kaya. Hal itu tidak salah karena kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Asalkan benar-benar dari hasil jerih payahnya. Sebagaimana dalam Amsal 20 ayat 13 disebutkan di sini. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, engkau akan makan sampai kenyang. Artinya adalah orang yang bekerja pasti dia akan makan. Tetapi ada yang penting kita renungkan. Kekayaan yang kita miliki ini, janganlah kita jatuh ke dalam hidup yang materialisme. Artinya apa? Membuat materi, harta, uang, itulah yang menjadi jaminan hidupnya. Tanpa ada harta, tanpa ada materi, tanpa ada uang, ia tidak tenang dan tidak bahagia. Karena sudah dirasuk tadi, yaitu roh yang materialisme. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kita hanyalah pengelola di dunia ini. Dan bukan pemilik atas kehidupan kita. Dan apapun yang kita miliki di dunia ini, termasuk harta, itu adalah milik Tuhan. Karena itulah dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Oleh karena itu semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Tuhan. Kita harus menyadari hidup kita hanya sementara. Dan segala harta yang ada bagi kita tetap tinggal di dunia ini. Artinya tidak ada orang yang mau meninggal yang berpesan bagi keluarganya, bila aku meninggal, segala hartaku yang kumiliki itu, apakah itu misalnya uang, apakah itu emas atau berlian, akan kubawa ke liang lahat. Dan adong nama dok tepino parna molo mati au sude nasa artaki manang nahepeng mas berlian artaku sude bonokku doinna. Yang pasti semuanya itu tinggal di dunia itu. Oleh karena itu selama kita tinggal di dunia ini, marilah kita mensyukuri akan berkat Tuhan yang kita terima. Mari kita memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Mari kita memakai harta yang ada bagi kita bisa bermanfaat bagi sesama dan memuliakan Allah. Mari memakai harta yang kita miliki menjadi berkat bagi orang lain. Terutama sekarang ini kita tahu akibat wabah COVID-19 ini yang membuat perekonomian semakin terpuruk. Kita melihat sekarang ini semakin banyak orang yang menderita. Semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang PHK, banyak yang jatuh sakit, bahkan sampai dengan meninggal dunia. Tentu sebagai kita anak-anak Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, marilah kita membangkitkan adanya rasa solidaritas, adanya rasa empati, adanya rasa sosial bagi saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini. Mari kita saling membantu.
Apakah membantu melalui doa kita, melalui dana kita, melalui bantuan kita. Mari kita menjadikan saluran berkat bagi saudara kita yang terdampak COVID-19 ini. Ingatlah firman Tuhan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35c. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Demikian juga di dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya, kita adalah orang-orang yang berbahagia bila kita bisa berbagi berkat bagi orang yang lain. Kita adalah orang-orang kaya bila kita menjadi saluran berkat bagi orang yang lain. Kita adalah orang-orang yang sangat berarti dan penuh makna bila hidup kita ini berguna bagi sesama orang lain. Kita adalah orang-orang yang bersukacita bila kita dapat membagikan berkat kita bagi orang yang membutuhkan. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar pedoman hidup kami. Sebagaimana firman-Mu menyapa kami, agar kami dapat senantiasa dapat menjauhkan segala ketamakan, keserakahan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami untuk dapat mensyukuri atas segala berkat yang kami terima dan mampukan kami menjadi saluran berkat bagi semua orang. Kami juga berdoa buat warga jemaat-Mu yang ada di HKP Distrik 28 Depos Cup ini. Terutama bagi warga jemaat-Mu sekarang yang banyak yang bergumul, yang menderita, terutama akibat wabah pandemi COVID-19 ini. Membuat hidup kami selalu merasa khawatir, merasa takut, kehilangan pekerjaan, ekonomi kami terpuruk, jatuh sakit, dan ada yang meninggal dunia. Semuanya cobaan ini membuat kami sangat menderita, menyakitkan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dapat sabar, berpengharapan, dan kuat menghadapinya dengan iman yang teguh. Kami percaya suatu saat Tuhan mampu melumpuhkan virus corona ini sehingga kami kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Terimalah Tuhan doa permohonan kami ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tazakon mahatan itu hatta marademaita buku de nomor 610 sada ayat sada laos tapasa ma peliata. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas madi hita salukna. Sian hami pangulan ago tiki di HKP distrik 20 di Boskap. Tua katiki nanang ro. Naik pukau tama. Parmingguan muse di bagas di tonga-tonga ni Garejat tabi. Horas.